Jempa burung jempa mekar di Aceh, burung terlebih indah lagoina. Burung jempa mekar di Aceh, burung terlebih indah lagoina. Putih kuning bercampur biru, burung si ular indah lagoina. Putih kuning bercampur biru, burung si ular indah lagoina. Koram beyam ko aronawa kombe. Hey am koram beyam ko aronawa kombe. Tebino kibe kupano kombong beko yemano bungo awe ake. Tebino kibe kupano kombong beko yemano bungo awe ake. Honke rino, honke jombe rino. Honke rino, honke jombe rino. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat 30 Maret 2016 dalam rapat terbatas tentang pelestarian laut dan keanekaragaman hayati, Presiden menekankan perlunya kita melindungi keanekaragaman hayati kita. Setelah rapat terbatas itu, Presiden bercerita dengan saya dan beberapa menteri bahwa istana pun juga memiliki kekayaan benda seni yang luar biasa yang masyarakat belum pernah melihatnya. Presiden berpendapat seharusnya ini benda-benda seni khususnya lukisan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bisa menginspirasi mereka dan masyarakat bisa merasa memiliki. Para pemirsa, berpolitik pada dasarnya adalah untuk bernegara. Seperti lukisan, bernegara itu pada dasarnya juga untuk membuat rakyat bahagia. Sebuah prinsip dasar secara sederhana, berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk membahagiakan rakyat. Disitulah kira-kira pameran lukisan itu diselenggarakan dan diputuskan oleh Presiden. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina, silahkan. Ya, Cak Kardi, terima kasih. Dan saudara, demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang sudah mengawali acara kita dengan tirai acara. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Senang sekali kembali malam hari ini Sudut Istana menjumpai Anda. Dan malam hari ini kami mengangkat topik mengenai lukisan-lukisan yang menginspirasi dari istana. Ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-71 Indonesia, pemerintah menggelar pameran lukisan koleksi istana. Dan ini menjadi untuk pertama kalinya lukisan-lukisan milik istana ini dibawa keluar dan akan dipamerkan serta dapat dilihat oleh masyarakat ataupun dilihat oleh publik selama 1 bulan penuh di Galeri Nasional Indonesia di Jakarta. Saya Herina Suherdi, tentu saja saya tidak sendiri. Malam hari ini saya bersama Dr. Kusnanto Anggoro akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Selamat malam Mas Kusnanto. Selamat malam Adina. Ya. Ini menjadi pertama kalinya lukisan. Ya, pertama kali ya, belum pernah ada kan di belum Indonesia, pernah ya, belum pernah dipamerkan di luar meskipun istana. Di beberapa negara sebenarnya sudah ya. Sudah ya. Kalau di Buckingham, kemudian di White House susah. Tapi di Indonesia memang ini baru pertama. Baru pertama kali. Jadi sebetulnya pameran lukisannya kalau saya tidak salah dikumpulkan dari istana-istana yang tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bogor, Cipanas dan bahkan di Bali. Lalu kemudian memang selama ini mungkin publik bisa melihat tapi harus ketika berkunjung ke istana dan kali ini dibuka ke publik, digelar di Galeri Nasional. Ini untuk pertama kalinya Mas Kusnanto dan kira-kira ini menunjukkan apa ya?
Ya, kita bisa berbicara dalam beberapa konteks ya. Tentu kita bicara dalam konteks keterbukaan untuk share tentang apa yang dimiliki oleh istana kepada warga negara atau kepada para pengunjung adalah satu hal. Tapi saya tertarik pada apa yang tadi dikatakan oleh rekan Soekardi Rinakit. Besar harapan bahwa melalui program ini, pameran itu akan memberi inspirasi. Yeah. Dan inspirasi itu tentu merupakan sebuah langkah awal untuk langkah berikutnya, yaitu adalah untuk katakanlah membangun kebanggaan. Baru kemudian kalau itu bisa dilakukan secara reguler, mungkin pada akhirnya kita akan sampai bahwa setelah terbangunnya kebanggaan itu akan membangkitkan harapan-harapan baru. Kita bisa berdiskusi apa saja, tapi saya kira kalau sebuah bangsa tidak lagi terinspirasi dan tidak lagi mempunyai kebanggaan serta pupus dari segi harapan, itu tidak baik isyarat. Jadi saya kira ini merupakan suatu hal yang bagus untuk memupuk terus semangat nasionalisme terutama itu. Ya, dan optimisme. Dan mungkin barangkali juga bisa tematik dilakukan ya. Misalnya kalau sekarang ada hubungannya dengan 17 Agustus, nanti kapan-kapan ada terkait dengan gitu Hari Pahlawan, dengan Hari Kartini dan sebagainya, akan menjadi sebuah rangkaian yang menarik, akan menjadi sebuah wahana untuk pendidikan publik dan penanaman sejarah. Dan dalam konteks itu saya kira menjadi penting dalam konteks yang lebih besar. Kalau dalam pemerintahan sekarang kita bisa sebut itu merupakan bagian dari revolusi mental. Harapannya begitu. Salah satunya itu paling tidak harapan saya ya. Baik, Mas Kusnanto, ini pamerannya digelar dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Agustus. Sampai akhir Agustus. Betul, dan ini sebagai gambaran untuk pemirsa ataupun publik yang mungkin ingin mengetahui seperti apa sih sebetulnya suasana di Galeri Nasional ataupun di pameran ini. Kita simak terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kami. Istana kini semakin ramah dan dekat dengan rakyat, karena siapapun bisa berkunjung menikmati kemegahan dan keindahan isinya, termasuk sejumlah lukisan karya para maestro. Ada sekitar 2.800 lukisan di istana dan sebagian besar merupakan koleksi Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Lukisan koleksi istana tentu tak ternilai harganya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sehingga selama ini tidak semua lukisan-lukisan ini dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat. Namun kini masyarakat Indonesia boleh berbahagia karena untuk pertama kalinya 28 lukisan karya dari 20 maestro lukis Indonesia seperti Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, serta karya Presiden Soekarno diperbolehkan untuk diperlihatkan langsung kepada masyarakat Indonesia maupun internasional. Lukisan-lukisan yang bernilai ini dinikmati lewat pameran bertajuk 1771 yang membungkus goresan juang kemerdekaan, koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Masyarakat dapat menikmati langsung goresan-goresan yang menggambarkan perjalanan sejarah kemerdekaan negeri ini. Pameran ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan mulai tanggal 2 hingga 30 Agustus 2016 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat dan dibuka setiap hari. Melalui pameran koleksi lukisan-lukisan ini, pengunjung bisa belajar memaknai sejarah Nusantara, sekaligus mengenal potret tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, serta mengetahui kondisi sosial masyarakat dari masa revolusi dan jejak perjuangan dari masa penjajahan Belanda hingga tahun 1950 atau disebut kenusantaraan. Iya, Mas Kusnanto, kalau tadi kita lihat dari tayangan tersebut kita tahu bahwa ternyata dari ribuan lukisan koleksi istana yang akan dipamerkan itu sekitar 28. Jadi nanti kita akan tanya nih, kenapa kemudian 28, lalu kemudian ada tajuknya 1771, lalu temanya goresan juang kemerdekaan. Ini tadi sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Kusnanto sebelumnya, bahwa ini mungkin upaya untuk salah satu revolusi mental, bagaimana menginspirasi terutama generasi muda gitu ya, terus membangun semangat nasionalisme, semangat juang. Apalagi kira-kira Mas? Oh ya,
Itu kan baru langkah awal saja kan begitu ya. Harapan saya nanti kan bisa dilihat dalam konteks lah. Misalnya di dalam gambar ini kan kategorinya ada banyak ya lukisan ini. Kita tahu bahwa lukisan itu bisa berbicara lebih dari 1.000 atau 2.000 kata barangkali itu dalam sebuah ungkapan. Jadi maknanya amat banyak. Dan dalam kategorisasi yang dipamerkan sekarang sampai akhir bulan ini adalah 3 kategori. Misalnya adalah kategori yang terkait dengan tokoh. Kemudian yang kedua adalah peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu pra kemerdekaan kan gitu. Nah ini tentu penting dalam konteks misalnya bagaimana kita mencoba menghargai tentang pahlawan mereka-mereka yang telah berjuang sampai menitikkan darah sampai penghabisan untuk terbentuknya sebuah negara seperti sekarang misalnya. Kemudian perjalanan untuk revisiting history seperti tadi ada gambaran-gambaran tentang apa yang terjadi di masa lalu saya kira juga penting karena kita hanya bisa mensyukuri hari ini ketika kita mengetahui apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita di masa lalu dan sebagainya. Tapi ini sangat interpretatif ya. Nanti tentu ada yang yang bisa menjelaskan gitu ya, lebih baik apalagi yang terkait dengan simbolisme 1771 misalnya kan gitu ya. Itu bisa mempunyai makna yang luar biasa kan, gitu. Dan malam hari ini istimewa karena kita sudah menghadirkan 2 orang narasumber yang berperan penting dalam persiapan maupun kesuksesan dari pameran. Kita bisa berbincang dengan mereka dengan tentang banyak hal pasti ya. Yang pertama kita langsung saja undang, ini adalah pegawai istana periode 1983 hingga 2016, Ibu Ade Wahyuni. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Silakan. Silakan. Terima kasih. Selamat datang. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ade sudah hadir. Sebagai gambaran kepada pemirsa di rumah, Ibu Ade ini kan bekerja di istana dari tahun 1983 sampai 2016 ya Bu ya. Jadi sudah puluhan tahun gitu. Dan Ibu tepatnya di istana ini bertugas untuk mengurusi apa Bu? Pada awalnya saya ditempatkan di dulu namanya unit kerja Museum dan Sanggar Seni, yaitu mengurusi semua koleksi benda-benda seni, termasuk lukisan-lukisan ini ya. Lukisan. Jadi Ibu paham betul gitu kan bagaimana kira-kira cara merawat, menyimpan dan kemudian memelihara lukisan yang umurnya mungkin juga sudah banyak yang sudah tua ya Bu ya? Ya, yang tertua adalah karya Raden Saleh, yaitu dilukis pada tahun 1857. Baik Bu, mungkin Ibu bisa cerita, ini akhirnya istana membawa keluar lukisan-lukisan ini dari istana untuk dipamerkan kepada publik gitu. Dan ini untuk pertama kalinya. Apa kira-kira Bu yang melatar belakangi sehingga Presiden kemudian menginginkan agar ini dipamerkan ke publik? Sebetulnya istana itu memang sudah dari sejak zaman Presiden Soeharto memang bisa dikunjungi masyarakat. Hanya waktu itu hanya 1 minggu sekali hari Jumat. Itu pun waktunya dari jam 8 sampai jam 11. Jadi masyarakat yang ingin melihat ke istana itu waktunya sangat terbatas. Dan selanjutnya juga presiden-presiden berikutnya juga seperti itu. Nah, ini karena mungkin banyak yang ingin melihat lebih banyak, lebih mendalam, sehingga ada inisiatif dari Bapak Presiden untuk dibuka untuk umum, dipamerkan di luar istana. Tentu saja kalau di dalam istana ada prosedur-prosedur yang memang harus itu karena istana adalah kediaman resmi Bapak Presiden, sehingga masyarakat luas akan sangat kesulitan untuk masuk ke istana. Kalau selain lukisan ada apa saja lukisan? Kira-kira bisa ditampilkan untuk banyak Pak, ada patung, kemudian ada keramik juga cukup banyak kita punya koleksi. Dan itu juga nanti dipamerkan? Sekarang ada beberapa keramik, tapi nanti mungkin lain waktu tentunya kita tergantung dari tema apa yang akan buat nanti untuk pameran selanjutnya. Karena ini sebenarnya juga objek studi yang menarik untuk warga negara Indonesia. Ada juga cenderamata Pak, cenderamata dari kepala negara
itu juga kita jadi koleksi kita. Jadi objek studi yang menarik tidak hanya dari sisi keindahan lukisan, tapi juga dari sisi sejarahnya gitu ya. Termasuk Mas cenderamata kemarin dari Presiden Rusia, nggak salah, ada keris dari Pakubuwono X. Mungkin masih tersimpan. Tidak dipamerkan Bapak ya, Presiden, Bu, ya. ya. Bu, ini kan nanti yang akan dipamerkan memang 28 lukisan. Tapi Iya. sebetulnya total lukisan yang dimiliki oleh istana itu menjadi koleksi istana itu ada berapa banyak? Kira-kira ini karena masih angkanya yang tepat itu sekitar 2.800 sampai 3.000. Itu yang khusus lukisan? Khusus atau, lukisan. Ya kalau nggak Tapi salah karena kalau- semua barang Iya. itu kan ada 15.100 kalau nggak salah, data terakhir Iya, sampai 2010 ya. Betul. Banyak Karena sekali itu ya. termasuk cenderamata. Dan Ya. itu tersebar tidak hanya di istana di Jakarta, tapi juga Ya, ada Istana Bogor, Cipanas, Jogja, dan Tampak Siring. ya, Ibu, dari 2.800 sampai 3.000 lukisan ini banyak sekali. Mana yang paling disukai Presiden dari masa ke masa, Bu? Kalau waktu Presiden Soeharto itu kami hampir tidak tahu ya yang mana yang disukai, tapi beliau sangat menghargai Presiden Soekarno. Beliau tidak merubah apa yang sudah ditata oleh Presiden Soekarno, sehingga ruang kerja itu masih asli pada saat Presiden Soekarno menata itu. Jadi waktu Presiden Soeharto memerintah itu Dan di ruang kerja pada waktu itu Iya. yang terpajang adalah lukisan karya lukisan yang pada waktu Bung Karno memasang itu tetap masih ada di situ. lukisan apa itu, Bu? Ada karya Avandi, kemudian ada juga Basuki Abdullah. Ada beberapa, jadi Ada tidak hanya beberapa, satu ya, Bu iya, ya. iya. Lalu di sekarang ini yang kira-kira paling disukai oleh Presiden Jokowi yang mana kira-kira? Saya menduga ya Pak ya. Jadi karena lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro itu waktu itu habis dipinjam untuk dipamerkan, dan seharusnya itu lukisan itu ada di Jogja, tapi waktu akan dikembalikan ke Jogja Bapak Presiden tidak memperbolehkan karena ingin ada di dekat beliau. Ibu, yang menarik mungkin kan tadi Mas Kuswanto mengatakan bahwa lukisan itu sebetulnya menyimpan banyak makna gitu kan. Kadang kita melihatnya itu berupa permainan cat dan sebagainya, tapi sebetulnya ada makna banyak di dalamnya. Iya. Kita tentu ingin tahu, mungkin ini ya Bu ya, salah satu ini adalah restorasi lukisan karya Raden Saleh yang tadi Ibu Iya. ceritakan. Judulnya memang Penangkapan Pangeran Diponegoro, Iya. tapi sebetulnya makna dari lukisan itu apa sih? Sebetulnya ini banyak sekali yang bisa kita serap dari konsep dari karya Raden Saleh ini, karena ada satu lukisan lagi yang mirip, itu yang dilukis oleh Nicolaas Pieneman, itu pelukis dari Belanda, yang membuat lukisan ini mirip sekali, tetapi ekspresi wajah Pangeran Diponegoro yang karya Pieneman dengan karya Raden Saleh itu berbeda. Ya. Jadi ekspresi Pangeran Diponegoro karya Pieneman itu seperti sedih dan seperti menyerahkan diri, tetapi kalau karya Raden Saleh ini ekspresi wajahnya seperti menantang. Jadi di depannya adalah Jenderal de Kock yang ada di situ, dan beliau Pangeran Diponegoro itu seperti menantang. Jadi di situ bermakna bahwa Pangeran Diponegoro ini tidak menyerah, sehingga Raden Saleh melukiskan Pangeran Diponegoro ini adalah betul-betul nasionalis, dan Pangeran Diponegoro ini memperjuangkan bangsa Indonesia, walaupun pada saat itu Raden Saleh banyak hidup di Belanda. Dan ini juga baru didapat oleh pemerintah Indonesia belum lama ya Bu ya? Ya, pada saat Presiden Soeharto memerintah ya di tahun 1978 itu dikembalikan ke Indonesia.
Baik, Ibu, dari 2.800 sampai 3.000-an lukisan ini kan tadi Ibu katakan ada yang umurnya itu dibuat tahun 1857 ya. gitu ya Bu ya. Itu sudah lama sekali ya umurnya. Itu kira-kira yang kebayang dalam pemikiran kita ya Mas Kusnanto, kira-kira gimana gitu ya cara memeliharanya? Dirawat dengan baik kan? Iya. Gimana tuh Bu, bisa cerita Bu, kebetulan ini lukisan Raden Saleh, karya Raden Saleh ini baru saja direstorasi, itu dibantu dari Yayasan Arsari. Terus sekarang sudah terlihat bagus. Jadi yang semula gelap warnanya sekarang sudah semuanya jelas. Lalu secara berkala juga Ibu selalu memantau, mengecek itu bagaimana Bu pengawasannya? Ya, kami hanya bisa mampu untuk pembersihan ringan atau restorasi ringan. Kita bisa membersihkan dari jamur ya, dari kotoran-kotoran. Tetapi untuk lukisan yang harus direstorasi secara besar itu kita mesti harus meminta bantuan dari tenaga perestor yang sudah ahli ya. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Tadi juga Cak Kardi menyinggung misalnya ada lukisan juga yang sepertinya gitu juga sepertinya disukai oleh Presiden Jokowi, lukisan Sudirman itu tadi ya. Betul, Nanti saya juga mau tanya nih ke Ibu, ini ceritanya mengenai apa kira-kira ya. Baik, saudara, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibar merah putihku. Terus berkibar merah putihku, julang perkasa di langit biru. Iya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini kami tengah berbincang mengenai lukisan-lukisan yang menginspirasi dari Istana, dan narasumber kami di segmen yang ini masih dengan Ibu Ade Wahyuni, pegawai Istana periode 83 hingga 2016. Bu Ade, tadi ada salah satu lukisan yang juga sepertinya menginspirasi Presiden Jokowi, karena kerap kali sebelum tadi diceritakan Cak Kardi sebelum memulai acara kadang terpaku sebentar melihat lukisan tersebut gitu ya. Tapi sebetulnya ada berapa banyak koleksi Istana yang menggambarkan sosok Jenderal Sudirman? Kalau tidak salah itu ada 2. Yang satu dilukiskan satu full ya, sudah berdiri ya. Yang satu lagi separuh badan dan dengan posisi hormat. Itu juga pernah pada saat Presiden Soeharto, foto itu juga selalu ada di samping beliau pada saat menerima tamu-tamu negara. Jadi, Bu, tadi Ibu udah cerita lukisan yang disukai oleh Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Bagaimana dengan presiden yang lain, Bu? Apa lukisan mana saja yang menjadi favorit dari presiden ini? Yang saya perhatikan itu pada waktu pemerintahan Presiden Megawati. Ya. Jadi Ibu Mega itu ingin suasana kembali pada saat beliau kecil. Karena beliau kecilnya berada di istana, sehingga yang semula dipindahkan kemudian dikembalikan lagi seperti pada waktu pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi banyak yang terpasang lagi, dan untuk waktu Bapak Bambang Susilo Yudhoyono itu beliau menyukai lukisan-lukisan yang berwarna cerah dan bernuansa pemandangan, dan makanya yang terpasang di sekitar Bapak Presiden itu yang berwarna cerah. Ya, jadi berwarna cerah. Jadi agak sedikit berubah saat itu gitu Bu ya, karena kesukaan beliau terhadap lukisan yang warnanya cerah. Ya.
Mas Susanto mungkin ada yang mau ditanggapi ini dari ceritanya Iya, Bu tentang Ade? Jenderal Sudirman khususnya saya kira juga penting ya, karena Jenderal Sudirman adalah merupakan salah satu sosok pahlawan yang menjadi significant others bagi beberapa pihak, terutama di kalangan TNI misalnya kan gitu ya. Dan beliau memang seorang personal seorang individu yang luar biasa dengan semangat pengabdiannya, kemudian berpergian sampai perang gerilya, melanjutkan perjuangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kira wajar kalau seandainya Presiden Jokowi itu melihat Jenderal Sudirman itu sebagai salah satu lukisan yang bagus yang sering memberikan banyak inspirasi lah, saya kira itu. Tentu Presiden sendiri mungkin mempunyai pemahaman yang lain. Kadang-kadang kan begini ya Rina ya, lukisan itu mempunyai banyak makna dan kadang-kadang pemaknaan pada lukisan itu sangat tergantung pada orang yang bersangkutan. Sudut pandang Seperti dari tadi orang. ketika kita bercerita tentang Pangeran Diponegoro, Bu Adi kan menceritakan perbedaan antara lukisan yang dibuat oleh Nicholas Penneman dengan yang dibuat oleh Raden Saleh misalnya. Tapi kalau Anda tanya saya, jawaban saya beda. Gimana tuh? Jawaban saya ini kan terjadi tahun 1830. Terjadi di rumah residen Magelang. Dan sebenarnya Pangeran Diponegoro waktu itu tidak akan ditangkap, diundang untuk bernegosiasi, untuk berdiplomasi. Jadi gambar ini untuk saya mengingatkan pada sebuah pengkhianatan dalam kerangka diplomatik. Jadi ini adalah sebuah peringatan, apalagi kepada seorang presiden misalnya. Jadi saya mempunyai pemaknaan yang lebih bersifat politis. Betul ada Nicholas Penneman, betul juga seperti digambarkan oleh Raden Saleh. Tapi sebagai seorang presiden, sebagai seorang yang berdiri di atas berbagai ranah atau kekacauan politik, saya kira harus selalu ingat bahwa betrayal, pengkhianatan itu sesuatu yang setiap saat bisa terjadi. Boleh kan saya boleh. Jadi artinya memang lukisan ini bisa mengandung banyak makna, tapi kedua-duanya tuh sama-sama menjadi pengingat. Oh ya, dan saya kira masih banyak gitu. makna yang lain juga gitu ya. Banyak sekali. Baik. Ini kalau kita bicara presiden dari masa ke masa, founding father kita, presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno ini kan memang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap seni. Ya. Tidak hanya lukisan mungkin tapi juga bukan hanya, dan beliau sering mengundang para seniman untuk melukis di istana bersama dengan beliau sambil bercerita macam-macam banyak hal ya. Ketika pada tahun 1949 saya kira Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menempati di Istana Merdeka dan sebagainya, itu banyak sekali para pelukis termasuk kayak Basuki Abdullah Fadi yang datang. Jadi sambil itu karena merupakan suatu forum tersendiri lah antara Presiden Soekarno dengan para seniman lukis ini, sehingga sambil melukis juga berbincang tentang banyak hal, karena Bung Karno sendiri kan sebenarnya juga seorang seniman. Bagi saya adalah seniman politik mungkin ya, tapi sebenarnya beliau kan juga mempunyai kemampuan dalam seniman dalam arti yang lukisan dan sebagainya. Ya betul, dan memang salah satu dari lukisan yang dipamerkan nanti ini ada salah satunya karya Bung Karno yang berjudul Rini ini, tapi bukan itu yang saya mau tanyakan, tapi lebih kepada bagaimana tadi Bung Karno berusaha untuk mengumpulkan seniman-seniman lukis, kemudian menghadirkan lukisan-lukisan yang beliau sukai di istana. Nah, salah satunya juga yang saya dengar bahkan ada Bu salah satu negara sahabat yang kemudian mengeluarkan dekret untuk bisa memberikan sebuah lukisan kepada Presiden Soekarno ketika itu. Gimana tuh ceritanya? Ini ada pelukis yang bernama Diego Rivera dari Meksiko. Meksiko ya? Ya, betul. Dari Meksiko yang pelukis ini mendapat pesanan lukisan dari Bung Karno, dari Presiden Soekarno untuk melukis wanita Indonesia yang pada saat itu modelnya adalah istri dari seorang diplomat kita yang bertugas di Meksiko. Setelah lukisan itu selesai, tentunya lukisan itu akan diminta oleh Presiden Soekarno, tetapi Presiden Meksiko sudah membuat undang-undang, membuat peraturan bahwa tidak ada satupun karya pelukis Meksiko yang bisa keluar dari negaranya. Karena itu sudah menjadi satu undang-undang, sehingga karena Presiden Soekarno menginginkan sekali, sehingga akhirnya dibuat surat keputusan dan konon ceritanya menjadi dekret presiden untuk memberikan lukisan itu kepada
Presiden Soekarno. Ini juga bisa menunjukkan hal lain lagi nih ya, bahwa kedekatan presiden ataupun hubungan diplomatik yang baik yang dimiliki oleh Presiden Soekarno itu sehingga membuat kepala negara beberapa negara-negara sahabat juga begitu menaruh respect kepada presiden, bahkan bersedia mengeluarkan dekret untuk memberikan lukisan kepada Presiden Soekarno ketika itu ya. Mungkin bisa dimaknai begitu. Bisa dimaknai itu. Kita tidak tahu juga misalnya konteks politik domestik di Meksiko waktu itu seperti apa. Adakah semacam pertentangan ideologi antara seorang presiden dengan para seniman dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas kan bisa juga misalnya bahwa sebuah lukisan itu pada prinsipnya merupakan aset negara. Bahwa sebuah karya seni pada prinsipnya adalah merupakan bagian dari kedaulatan budaya sebuah negara. Nah, kalau itu sudah dibawa ke ranah kedaulatan, maka kemudian tidak begitu mudah untuk memberikan sesuatu daulat budaya itu kepada orang lain. Nah, kalau memasuki area itu tentu sebenarnya bisa dimengerti kalau misalnya memerlukan sebuah keputusan politik, ada seperti dekret dan sebagainya. Tapi sekali lagi political background atau background pada waktu itu sebenarnya sangat penting. Saya duga bahwa hubungan antara Presiden Soekarno dengan Presiden Meksiko pada waktu itu ketika pada waktu itu pada akhir tahun 50 sangat bagus. Jangan lupa bahwa Soekarno waktu itu adalah termasuk salah seorang pemimpin besar di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin ya. Jadi saya kira pantas kalau seandainya seorang presiden Meksiko mau tidak mau mengeluarkan dekret untuk memberikan lukisan itu kepada Presiden Soekarno. Baik. Satu lagi Bu Ade, di pameran ini nanti Ibu juga terlibat banyak ya Bu ya? Iya. Dan seperti apa Ibu keterlibatan Ibu di pameran lukisan ini? Sebetulnya saya bertugas untuk menyiapkan data-data dari lukisan yang dipamerkan, kemudian juga menyiapkan bagaimana lukisan itu dibawa, diangkut dari daerah lain ke Jakarta. Itu juga kita ada semacam standar yang harus kita lakukan. Seperti apa begitu ya Bu ya? Jadi misalnya harus ada asuransi, kemudian ada pengawalan yang ketat dari para petugas pengamanan. Baik Ibu Ade, terima kasih sudah bersedia hadir di Sudut Istana dan sukses, selamat bekerja lagi untuk suksesnya acara ataupun pameran lukisan tersebut ya Bu ya. Mudah-mudahan setiap saat bisa diselenggarakan lagi. Iya, kita berharap ini lebih sering digelar ya. Ya, baik, dan saudara kami akan kembali di Sudut Istana masih dengan narasumber kami yang berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, takutkan semua penjuru berkibaran merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Iya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana masih dengan tema lukisan-lukisan yang menginspirasi dari istana. Dan kali ini kami hadirkan narasumber, ini adalah seseorang yang juga terlibat banyak dalam pameran lukisan ini. Dia adalah kurator seni dan juga dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Langsung saja kami undang Mas Mike Susanto. Mas Mike ini gayanya seniman sekali. Silakan Mas. Oke. Terima kasih sudah datang langsung dari Yogyakarta ya Mas ya. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, ini tema dari ataupun tajuk dari pameran lukisan ini adalah 1771. Itu bisa bercerita ya. Kebetulan saya ini kan orang Jawa ya, yang sering berpikir tentang simbolisme. Dan Mas Susnanto ini paham banget gitu. Kalau ada makna-makna tersirat gitu, beliau ini tahu sekali. Oke, 1771 dimulai dari instruksi Presiden Jokowi sebenarnya. Jadi karena ini pameran diselenggarakan dalam rangka 17-an, 17 menjadi angka pertama. Oke, dan yang ke 71. 71 kemerdekaan tahun kemerdekaan Indonesia. Hanya itu saja?
Ada makna lain? Lapisan kedua. Oh, Oke. ada lapisan kedua. Berapa lapisan lapis, Mas? simbolis. Jadi ini itu lapisan yang tersurat, ini Iya. lapisan yang tersirat. Tersirat ya, silakan. Jadi angka 1 dan 7 itu memang punya banyak simbol. Satu yang penting adalah bahwa ini ada presiden ke-7. Yang kemudian ada 7 presiden yang kita miliki yang kemudian bersatu dalam satu negara kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya 7 rumah bangsa, 6 istana, 1 pesanggerahan. Jadi ada Istana Merdeka, Istana Negara, Jogja, Bogor, Cipanas, Tampak Siring, dan satu lagi pesanggerahan Tenjo Resmi di Pelabuhan Ratu. Oke. Jadi itu 7 istana yang memiliki karisma masing-masing dan kemudian kita satukan dalam sebuah pameran. Kira-kira ada makna refleksi nggak tuh Mas dari situ? Ini kan 17, 17, terus di sebelahnya 71 gitu. Itu seperti kayak kita melihat ke kaca gitu kan ya Mas ya? Iya, itu betul. ada Betul, makna itu semacam itu juga nggak? sudah bisa diinterpretasikan. Oh enggak, saya belajar dari Mas Kusnanto. Jadi 1771 itu hanya terjadi seumur hidup. Ya saat kita ini Tapi tahun depan 72 itu soalnya Iya, kan? nggak cocok lagi. Nggak cocok Iya, lagi. berarti emang tahun ini Maka memang- barangkali yang penting adalah simbolisasi atau simbolisme tentang 7-nya. ya, yang penting. 1 dan 7. Jadi 1 dan 17 7. itu adalah inspirasi dari masa-masa tahun 45. Oke. Kemudian 71 ini adalah aksi. Karena Apa ini ya? terkait dengan instruksi Presiden bahwa HUT RI tahun ini kita akan merayakan dengan slogan yang disebut dengan kerja nyata. Tapi saya kira memang menarik kemudian 1771 dikontekkan dengan itu presiden ke-7 yang sebelumnya ada dan seterusnya menjadi satu. Karena saya sendiri hanya menafsirkan ini sebagai sebuah awal ya. Jangan lupa bahwa pameran ini baru untuk pertama kalinya dilaksanakan. Jadi tahun depan mudah-mudahan atau sebelum tahun depan seharusnya ada lagi dan seterusnya. Jadi titik tolaknya ada di 7 yang itu menjadi mudah-mudahan saja lah tinggal melanjutkan. Ini yang kemudian. pertama dilakukan oleh Presiden ke-7. Presiden ke-7. Iya. Betul. Ada subtemanya Mas? Oke, tema utamanya adalah nasionalisme. Jadi kita berangkat dari upaya bahwa atau tujuan bahwa pameran ini ditujukan untuk merayakan HUT kemerdekaan dan termasuk sosialisasi koleksi yang selama ini dipingit dalam tanda petik oleh istana kemudian ke publik. Yang lain adalah pencitraan bangsa ini bukan seorang presiden saja, tapi bangsa ini harus memberikan citra yang baik pada siapapun, termasuk di dunia internasional, bahwa kita punya aset bangsa yang luar biasa bernama lukisan. Bisa nggak misalnya membuat kategorisasi? Kira-kira saya punya bayangan seandainya kesempatan memungkinkan. Seharusnya saya mengharapkan ada semacam rangkaian pameran seperti ini, katakanlah setahun 4 kali atau 5 kali. Jadi tema sekarang katakanlah perjuangan kemerdekaan, nanti kapan-kapan adalah tentang misalnya kepahlawanan. Bisa nggak pengelompokan itu dilakukan? Sangat bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya selama ini di istana juga sudah dibagi. Jadi kalau misalnya di Istana Jogja itu terkumpul sejumlah lukisan yang bertema nasionalisme. Kemudian di Istana Bogor tentang romantika Indonesia, nah, itu pemandangan alam, termasuk lukisan-lukisan perempuan di situ berkumpul. Kemudian yang di Tampak Siring itu kebudayaan, tradisi. Di situ lukisan-lukisan lama yang berdimensi tradisional muncul di situ. Ada nggak keseragaman atau variasi lah tema dari beberapa lukisan yang menjadi cenderamata yang diterima oleh Presiden Republik Indonesia? Banyak sekali. Kalau lukisan-lukisan cenderamata sejak zaman Presiden Soekarno diterima. Apa saja itu wujud gambarnya? Dan rata-rata adalah lukisan-lukisan yang bertema kehidupan sehari-hari. Ya kalau nggak salah kan ada lukisan dari Rusia 1881 tentang perkawinan tradisional. Tradisional di Rusia. Di Rusia itu ya. Ergunovis Makovskis, ya. Mas Kusnanto mengikuti sekali. Ya. Saya mempelajari Rusia agak lama. Kembali ke masalah tema tadi. Jadi karena ini temanya tujuannya untuk kemerdekaan, maka temanya nasionalisme. Jadi mengapa kemudian temanya goresan juang kemerdekaan itu ya? Untuk menggambarkan bagaimana perjuangan dan kemerdekaan itu dilukiskan dalam sebuah lukisan. Kesan Mas Miska kemarin para pengunjung bagaimana? Antusiasme mengenai itu ya. Karena memang ini aset bangsa yang luar biasa. Jadi kita punya kesempatan untuk memberikan edukasi
baik edukasi yang sifatnya mendasar maupun di level lebih lanjut gitu, bahwa apresiasi ini akan menjadi amat penting sehingga masyarakat memanfaatkan dengan sangat baik. Paling banyak sampai berapa banyak yang berkunjung dalam 9 hari ini pengunjungnya sudah 10.000. 10.000 dan terbanyak satu dalam satu hari di hari Minggu, karena hari Minggu ada kegiatan tur galeri yang setiap hari Minggu itu berbeda-beda temanya. Jadi hari Minggu kemarin 2.250. Itu ada pemandunya yang menceritakan background setiap lukisan begitu ya? Kalau ingin pemandu tinggal minta tolong yang berseragam pemandu dan kemudian kita bisa ya, mendapatkan. jadi kalau pemirsa mau hadir, mau berkunjung dan ada turnya itu setiap hari Minggu ya, dan ada jamnya. Setiap hari nggak ada, tetapi khusus hari Minggu itu turnya yang dipandu oleh kurator dan narasumber khusus. Dan ini kan gratis ya Mas? Gratis, terbuka dari jam 9 sampai jam 8 malam. Mas, untuk memamerkan koleksi negara ini kan tidak mudah. Iya. Tentu banyak tantangannya gitu ya. Iya. Apa sih tantangan terberatnya Mas? Tantangan terberat, risetnya. Riset. Jadi kalau kita punya koleksi, misalnya punya banyak karya lukisan di rumah, kalau sekedar kemudian dipamerkan tidak berarti apa-apa. Ya. Artinya kita hanya jualan gambar. Jadi yang susah itu yang seleksi risetnya itu. dulu. Jadi kenapa kita baru bisa hari ini, tahun ini? Karena memang sepanjang waktu sebelum kira-kira 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya kita melakukan terus-menerus kajian terhadap satu persatu karya. Ini jadi dari mana? Risetnya sudah tahun? Sudah sejak 2009 saya lakukan. Apa saja yang riset dalam konteks itu? Dalam konteks ini sejarah pemilikan. Sejarah pemilikannya. Provenance. Oke. Apakah benar ini Soekarno? Apakah benar ini era Presiden Soeharto dan seterusnya. Kemudian approval atau penilaian harga karya. Ini terkait dengan asuransi nanti kalau misalnya dipamerkan. Atau kalau rusak ini dibuatkan semacam kesepakatan asuransinya ya. Kemudian restorasinya dan sampai konservasinya. Dan perubahan-perubahan terus-menerus ini akan menjadi catatan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan kualitas karya yang maksimal. Kalau nggak salah, salah satu nilai tadi misalnya yang lukisan dari Rusia itu pernah dievaluasi sampai $2 juta ya? Tahun 2010 lah yang lalu itu ya. Juga lukisan yang tahun 1891 ada 2 lukisan. Salah itu juga sudah mencapai. Jadi kalau mau dinilai itu harganya luar biasa tinggi ya, meskipun itu pasti tidak ternilai dengan rupiah gitu sebetulnya. Itu kan hanya sekedar untuk gambaran. Bisa untuk beli rumah sekampung lah. Tapi itu tetap harus dilakukan karena penting untuk penganggaran dan penting untuk mendapatkan asuransi, restorasi dan sebagainya. Lalu alasan kenapa kemudian yang dipilih 28 lukisan ini Mas? Kalau jumlah kami mengaitkan dengan ruang. Jadi ruang di Galeri Nasional itu kapasitasnya hanya 28 itu sudah sangat indah. Kalau ditambah juga nanti terlalu banyak. Jadi bukan 7 kali 4 ya? Oh, tuh. Ini kan interpretasi orang Jawa. Tadi katanya betulnya 7 ya. 28 itu 7 kali 4. Baik. Lalu ini soal pengamanan juga kan. Ini juga berat juga mungkin. Ini bagaimana menjaga agar nggak rusak. Meskipun ada asuransi tapi kan nilainya tak ternilai nih harganya kalau sampai terjadi apa-apa. Ini pengamanannya gimana Mas? Pengamanan sudah dilakukan sejak awal panitia ini terbentuk. Jadi kami semua sadar bahwa ini bukan sembarangan, bukan pameran sembarangan. Jadi kalau misalnya kita siap melakukan pameran ini dengan ideal, maka pengamanannya adalah salah satu bagian yang penting. Ya, kami kemudian memutuskan untuk bisa meminta bantuan banyak pihak pengamanan. Dalam hal ini misalnya Pas Pampres, kemudian Polri, jadi pengamanannya ekstra ya Mas ya. Kemudian security, beberapa lembaga yang terus-menerus. Hari ini di ruang pamer juga sejumlah petugas yang khusus memang diperbantukan ada di sana setiap hari tanpa libur. Karena ini memang membawa citra negara, jadi kalau ada apa-apa kan bisa diantisipasi sejak dini. Baik, Mas Mika ini sebagai seniman, mewakili suara teman-teman seniman juga. Ini harapan Mas Mika dengan adanya pameran ini itu apa? Dan nanti kemudian ke depannya apa sih yang diharapkan dari para seniman? Yang paling penting adalah kepedulian semuanya dengan masyarakat kita tentang aset bangsa yang bernama karya seni rupa. Karena karya seni ini bukan sekedar sebuah tontonan untuk mata, untuk publik, tetapi juga bagaimana karya seni ini menjadi artefak sejarah bangsa. Karena pada masa lampau kita nggak punya kamera yang lengkap, maka mata yang paling bagus adalah seniman. Dan ini bagaimana untuk menggambarkan gitu ya. Drama kehidupan masa lampau hingga
pemandangan alam yang indah itu bisa ditangkap secara visual dengan sangat menarik. Nah, ini karya seni akan menjadi amat penting keberadaannya. Hampir tidak ada bedanya dengan Borobudur atau peninggalan artefak sejarah yang lain. Jadi itu menyiratkan bahwa kita harus menghargai karya seni. Baik, Mas, kalau boleh dari pandangan kurator seni ini, dari 28 lukisan itu yang paling unik dan paling menarik secara makna dan juga bentuk gambarnya yang mana, Mas? Kami memutuskan untuk tidak hanya memilih satu, apalagi selera subjektif kuratornya nggak boleh. Jadi kami memutuskan untuk memilih 5 ikon dalam pameran ini. Yang pertama adalah lukisan Raden Saleh. Yang di Ponorogo tadi. Yang ini ya, yang ada gambarnya itu. Kemudian yang kedua Sujoyono, karya Maestro Sujoyono yang berjudul Kawan-Kawan Revolusi. Kemudian yang ketiga adalah karya Hengantung. Yang ini saya sambil lihat brosurnya nih, soalnya saya kemarin dapat. Kemudian yang keempat adalah karya Presiden Soekarno sendiri. Rini, berjudul Rini. Dan yang kelima adalah karya Diego Rivera. Yang berjudul Gadis Melayu dengan Bunga. Kelima-limanya punya sejarah yang berlapis-lapis. Itu syarat kenapa jadi ikon. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tetapi kelimanya ini ada banyak cerita di balik apapun kisahnya itu ada semua, dari secara teknis, secara historis, secara sosiologis juga ada semua. Jadi itu yang penting. Jadi kalau mau tahu persisnya, lebih baik langsung saja berkunjung ke pameran tersebut setiap hari ya Mas ya, sampai dengan tanggal 30 Agustus. Dan terutama di hari Minggu akan ada tour sehari 2 kali. Kalau kita ingin lebih jelas lagi kan lebih enak mendengarkan langsung dari turnya, pemandunya. Baik, terima kasih Mas Mika sudah hadir di Sudut Istana dan selamat juga bertugas kembali. Mas Kuswanto, kita akan kembali bersama Cak Kardi untuk mendengarkan Cak Kardi kira-kira ada cerita apa lagi nih dari kunjungan Presiden? Saya hari ini sengaja tidak membawa buku catatan saya itu, Edinat, yang tentang cerita di balik busukan Presiden. Karena saya sudah merekam waktu di Galeri Nasional di depan lukisannya Panglima Besar Sudirman. Pemirsa bisa langsung melihat ini. Baik. Saya beberapa kali menyaksikan di Istana Merdeka, Presiden dari ruang kerja beliau ke ruang kredensial untuk press conference, itu selalu berhenti sejenak di depan lukisan Panglima Besar Sudirman ini. Saya hanya menduga-duga antara Presiden dan Panglima Besar Sudirman punya karakter yang sama, itu dugaan saya. Pak Dirman adalah pejuang yang tangguh, pantang menyerah, teguh. Sama sekali tidak ada toleransi untuk kata menyerah. Presiden Jokowi mempunyai karakter yang relatif sama, kerja keras, tangguh, dan kalau sudah ada keinginan maka akan ditempuh keinginan itu. Semua halangan akan diterjang saja. Nah, karakter yang hampir sama, keteguhan di dalam mencapai sesuatu, menegakkan prinsip, itu barangkali yang saya tangkap kesamaan antara Pak Dirman dan Pak Jokowi. Itu pula mungkin alasan sebelum press conference, Presiden selalu berhenti sejenak untuk melihat lukisan Jenderal Sudirman. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur demi keadilan. Walau banyak yang coba jaga kita,